Guys, kembali lagi di Kapasitansi Kupas Tuntas soal fisika. Jadi, sebelum kita masuk ke materi kapasitansi kali ini, kenalan dulu lah ya. Jadi, let me introduce myself. My name is Amanda Yuliati. You can call me Amanda atau Manda juga boleh. Nanti kalau yang mau kenalan boleh komen di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, kali ini aku bakal ngasih tahu kita bakalan belajar apa sih malam ini. Nah, kali ini kita bakalan belajar mengenai fungsi gamma. Nah, mari kita masuk ke materinya. Oke, jadi asumsikan bahwa N itu Oke, jadi asumsikan N itu bilangan bulat bukan negatif. Jadi bisa positif, bisa 0, yang penting enggak negatif aja gitu. Nah, biasanya N ini tuh kalau diubah ke fungsi faktorial itu biasa ditulis kayak gini kan. Nah, N terus tanda seru. Bacanya N faktorial. Nah, notasi faktorial ini biasanya digunakan untuk integral N dan untuk memanggil fungsi yang sesuai untuk non-integral N, fungsi gamma. Nah, fungsi gamma itu apa sih? Jadi fungsi gamma itu biasanya dilambangkan seperti ini. Kayak R kayak gitu, tapi nggak ada ininya nih. Jadi kayak lurus. Nah, itu fungsi gamma. Nah, biasanya kita tuh mengganti N sama huruf P. Nah, kalau kita ganti, kita juga bisa dong mendefinisikan P lebih dari 0. Nah, kita bakalan mengkonversi N ke P dengan nilai P lebih dari 0. Oke, nanti bakalan kita temukan persamaan ini, 3.1. Gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X dipangkatkan P min 1 dikali E pangkat min X dx dengan P lebih dari 0. Oke, ingat-ingat ini persamaan 3.1. Next. Nah, awal banget kita udah mendefinisikan bahwa N itu atau P nggak boleh negatif kan, jadi bisa 0, bisa positif, dan kita tadi udah membahas bahwa P lebih dari 0. Nah, sekarang kita bakalan membahas ketika P itu berada di antara 0 dan 1, jadi 0 kurang dari P kurang dari 1, atau dengan kata lain bahwa P ini itu pecahan. Ini merupakan integral yang nggak wajar karena X pangkat P min 1-nya itu akan menjadikan tak hingga pada batas bawahnya. Namun, ini biasa disebut dengan integral konvergen untuk P lebih dari 0. Sedangkan untuk P kurang dari sama dengan 0, biasanya disebut dengan integral divergen, sehingga tidak dapat digunakan untuk mendefinisikan gamma P. Nah, karena nggak bisa buat mendefinisikan, jadi kita mencoba mendekati saja. Nah, mari definisikan gamma P ketika P kurang dari sama dengan 0. Kemudian, dari persamaan di atas nih, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gamma N sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat N min 1 dikali E pangkat min X dx sama dengan N min 1 faktorial. Oke, jadi di sini dikurung dulu N min 1-nya, jadi N-nya itu dikurangi 1 baru difaktorial kan. Atau kita juga bisa nulis gamma N plus 1 dengan konsekuensi N min 1 di sini jadi N. Jadi kan N min 1.
karena di sini di plus 1, jadi di sini juga dia harus di plus 1. Nah, plus 1 sama min 1 itu habis, jadi menghasilkan N doang. Terus di sini juga sama, jadi N min 1 ditambah 1. Sama juga ini dicoret-coret, tinggal menghasilkan N faktorial. Nah, karena persamaannya seperti ini nih, kita bisa nulis dong bahwa gamma N sama dengan N min 1 dalam kurung faktorial. Ya dong, kan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi aku bisa nulis ini sama dengan ini. Oke? Nah, mari kita ke contohnya. Gamma 1 sama dengan 0 faktorial sama dengan 1. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Kita jabarkan. Jadi di sini N-nya itu 1, jadi di dalam kurung N-nya itu 1, dikurangi 1, difaktorialkan jadi 1 min 1, itu 0, jadi 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu 1. Oke, terbuktikan. Lanjut. Sekarang gamma 2, jadi dalam kurung 2 dikurangi 1 faktorial. 2 dikurangi 1 itu 1, jadi 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu 1. Oke, lanjut. Nah, di gamma 3 sekarang. Jadi, dalam kurung 3 dikurangi. Jadi, 3 dikurangi 1, itu 2. Oke, jangan lupa faktorial. 2 faktorial itu mengandung arti bahwa 2 dikali 1. Nah, 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 2. Nah, gimana kalau gamma 4? Jadi, kalau gamma 4, sama kayak tadi di dalam kurung 4, dikurangi 1, faktorial. 4 kurangi 1 itu 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu bisa ditulis kayak gini. 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 itu 6 dikali 1. Tetap menghasilkan angka 6. Yeay! Benar. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah belajar nih mengenai persamaan ini. Diinget-inget ya, di sini N-1, bukan N faktorial. Jadi harus dikurangi 1 dulu. Nah, dari persamaan 3.1, kita bisa mengganti P dengan P plus 1. Jadi di 3.1 di sini P ini diganti jadi P plus 1. Jadi kalau di sini plus 1, di sini juga harus di plus 1 ya. Jadi P min 1 plus 1. Ini hilang, dicoret-coret, tinggal P. Jadi nanti X-nya itu bakalan menghasilkan X pangkat P aja. Nah, benar nih. Jadi ini gamma P plus 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat P dikali E pangkat min X dx sama dengan P faktorial. Dengan P lebih dari min 1. Nah, biasanya beberapa penulis itu juga nulis P faktorial sama dengan P plus 1. Nah, dari persamaan 3.3 ini, mari kita integralkan. Nah, kita misal ini, X pangkat P-nya itu U, E pangkat min X dikali dx-nya itu dv. Jadi kalau kita mau nyari du, nih du, U-nya kan X pangkat P itu diturunin. Jadi P-nya turun, jadi P dikali X. Nah, di pangkat P, P-nya itu di min 1, karena diturunin ya. Jadi di min 1, dx jangan lupa.
Nah, sama dengan DU. Lalu ini kan kita punyanya DV. Kita butuh V nih. Jadi kita harus integralkan. Nah, kalau kita integralkan ini, kita akan menghasilkan nilai min E dipangkat min X. Nah, habis kita dapat U, kita dapat V, kita juga dapat DU, kita dapat DV. Nah, kita bisa nyusun nih persamaan 3.3-nya dimasukin. Nah, gamma P plus 1 sama dengan negatif X pangkat P E pangkat min X dari 0 sampai tak hingga dikurangi integral 0 sampai tak hingga min E dipangkatkan min X dikali P dikali X dipangkat P min 1 dx. Nah, nanti akan menghasilkan nilai P. P-nya itu nanti dikeluarin jadi P dikalikan integral dari 0 sampai tak hingga dikali X pangkat P min 1 dikali E pangkat min X dx. Atau kita biasa sebut ini tuh dengan gamma P. Seperti yang kita bahas di atas. Jadi persamaan ini bisa ditulis P gamma P sama dengan gamma X P plus 1. Nah, ini biasa kita sebut dengan persamaan umum fungsi gamma. Yeay! Kita selesai nih materinya. Habis materi selesai, kita masuk dong ke sesi soal dan pembahasan. Jadi soalnya nyatakan integral berikut sebagai fungsi gamma. Nah, soalnya integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat 2 per 3 E pangkat min X dx. Nah, teman-teman mungkin bisa pause dulu video ini, lalu bisa dicoret-coret, nanti masukin jawabannya di kolom komentar, kita bakalan cek siapa yang bakalan benar, dan tada! Nah, aku berharap banyak yang mencoba soal ini. Oke, kalau udah, nanti nyalain lagi videonya, kita masuk ke pembahasan. Oke, masuk ke pembahasan. Nah, persamaan tadi di soal bisa kita tulis jadi gamma P plus 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat 2 per 3 dikali E pangkat min X dx. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. Jadi ini kan tadi kalau berdasarkan persamaannya ini tuh P. Karena di sininya P plus 1 jadi 2 per 3 plus 1. Nah, ini kita jumlahin dulu nih. 2 per 3 ditambah 3 per 3 menghasilkan nilai 5 per 3. Jadi kan ini tuh bisa ditulis sebagai gamma dari 5 per 3. Nah, habis ini kita masuk ke persamaan yang awalnya banget tadi. Ini tuh harus dikurangin 1. Jadi 5 per 3 dikurangi 1. 1 itu bisa diubah ke 3 per 3. Oke, jadi 2 per 3. Nah, karena menghasilkan nilai 2 per 3, jadi kita bisa nulis bahwa sama dengan 2 per 3 gamma 2 per 3. Nah, kayak gitu teman-teman. Makanya menghasilkan nilai seperti ini. Oke, ini cara simpelnya. Kita juga akan belajar cara panjangnya nih. Oke. Nah, dari soal di atas tadi kita bisa misalin bahwa
U sama dengan X pangkat 2/3. Jadi kalau kita turunin jadi DU, 2/3-nya kan turun nih. Jadi 2/3 dikali X dipangkatkan 2/3. Nah, pangkatnya itu di min 1. Jadi seperti ini persamaannya. Lalu kita dari persamaan soal, kita juga bisa misalin bahwa dy sama dengan E pangkat min X dx. Nah, karena ini dy, kita butuh y. Jadi, harus kita integralkan. Nanti akan menghasilkan min E dipangkatkan min X. Jadi, kita punya 4 permisalan. Oke? Sehingga bisa dimasukin ke persamaan. Ayo, persamaan berapa? Di materi kita yang akhir tadi kita udah membahas bahwa ada persamaan seperti ini, kawan. Nah, jadi dari persamaan ini nih, kita kan tadi udah mendapatkan bahwa gamma P plus 1 sama dengan P integral dari 0 sampai tak hingga X dipangkat P min 1 dikali E pangkat min X dx. Nah, dari persamaan ini, dari soalnya tuh, tadi kan kita udah belajar P-nya dari soalnya itu berapa? Ya, 2/3. Jadi, P-nya itu 2/3, P-nya diganti juga 2/3. Jadi, ini itu bisa ditulis gamma 2/3. Nah, maka akan dihasilkan nilai 2/3 gamma 2/3. Atau sesuai dengan yang di atas tadi. Nah, sama kan? Jadi, teman-teman bisa milih mau pakai cara ini yang simpel ataukah cara permisalan yang sedikit lebih panjang tapi lebih jelas dan lebih rinci. Karena kita tadi soalnya itu disuruh nyari n faktorial, maka kita cari n faktorial. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada di persamaan umumnya tadi, bahwa rho 2/3 plus 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat 2/3 dikali E pangkat min X dx sama dengan 2/3 faktorial. Jadi nanti nilai n faktorialnya itu 2/3 faktorial. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Teman-teman juga bisa request, mention, subscribe, like. Jangan lupa dan juga komen di bawah mau dibahas materi tentang apa lagi nih. Teman-teman bisa request tentang kapasitansi yang akan datang. Oh yes, sekian. Terima kasih.